Sementara itu, di sisi lain Lele yang gurung gusu mendapat perhatian dari Profesor Kast. Namun Lele malah marah pada Profesor Kast, karena Lele menganggap semua orang itu sama saja jika berhadapan dengan dirinya. Sementara itu, Kunon penasaran dengan Lele yang menghadang mereka secara terang-terangan di depan murid lain. Putri berasumsi bahwa hal itu disebabkan oleh dirinya yang naik status dengan pesat setelah ditunangkan dengan Kunon yang mendapatkan luka sang pahlawan. Padahal secara hierarki kerajaan, posisi Putri berada di bawah Lele yang merupakan pangeran ke-6 kerajaan. Sedangkan Putri adalah anak ke-9 dari kerajaan, hingga Putri harus terus diawasi. Dan saat ini Kunon telah membuat status kebangsawanan Putri naik lebih tinggi. Sudah muncul di depan publik untuk mengikuti ujian. Namun Putri mengakui, meskipun tanpa perintah raja dan status sosialnya, Putri merasa bahagia dapat bertunangan dengan Kunon. Jelas saja Kunon pun sama merasa sangat bahagia dengan pertunangannya bersama Putri. Bahkan Kunon ingin berterima kasih dan bersujud di depan raja atas pertunangannya. Dan saat ini Kunon ingin meminta maaf kepada Lele sebagai calon adik ipar. Akan tetapi Ixio dan Putri dengan serentak melarang Kunon untuk meminta maaf. Esok hari pagi pun cerah, tampaklah Jenny memberikan pelajaran terakhir perihal sihirnya pada Kunon. Jenny meminta Kunon untuk menyentuh dan merasakan benda lain, agar dapat meniru dan merasakan sensasi benda lain. Tidak lama berselang Putri menyambut kedatangan Ixio dan Kunon yang sedang mengelus-ngelus kuda. Dan seperti biasa Kunon langsung menyambut Putri dengan rayuan gombalnya. Kemudian Profesor Kast memberitahukan bahwa hari ini Kunon harus ikut ujian terakhir bersama Ixio dan yang lain di ruangan yang sama. Tampaklah Ixio dan Putri begitu heran melihat Kunon sangat akrab dengan Profesor Kast, di mana Profesor Kast pernah menceritakan perihal dirinya yang sudah 2 kali berhasil mengikuti ujian untuk menjadi guru bersama pacarnya. Namun pacarnya tidak lulus dalam ujian tersebut. Tidak lama kemudian semua teman sekelas Putri meminta Putri untuk memperkenalkan tunangannya pada mereka. Lantas Kunon memperkenalkan dirinya dengan anggun. Tampaklah mereka semua begitu kagum melihat Kunon yang memperkenalkan diri dengan bahasa yang santun dan elegan. Awalnya Kunon berpikir bahwa Putri dan Ixio tidak mempunyai teman. Namun ternyata Ixio dan Putri sengaja meminta mereka untuk menjaga jarak agar Kunon dapat dengan bebas bersekolah bersama mereka berdua. Di sisi lain, tampaklah semua teman Lele meminta Lele untuk segera ikut ujian terakhir yang akan diadakan secara bersama dengan serentak. Awalnya Lele santai saja karena dirinya adalah seorang pangeran. Namun ketika tahu aturan kerajaan, akhirnya Lele langsung bergegas supaya lulus ujian dasar akademik kerajaan. Di sisi lain, tampaklah Kunon mengelus-ngelus merpati untuk merasakan sensasi bulu merpati. Tiba-tiba semua orang kaget ketika Lele menegur Putri dan Kunon. Namun Lele yang hanya bermaksud menyapa Putri malah mendapat reaksi buruk dari mereka semua. Terlintas dalam pikiran Lele bahwa para pembantu di rumahnya selalu membicarakan Lele di belakang karena tidak berani berbicara di depan. Lele merasa kesal dengan sikap mereka yang sama dengan para pembantu di rumahnya. Namun tiba-tiba Kunon memegang tangan Lele sambil memperkenalkan diri pada Lele. Sontak semua orang kaget melihat tindakan Kunon. Namun Kunon dengan santuy malah memuji-muji Lele, meskipun Lele telah memperingatkan Kunon dengan keras. Tampaklah Putri dan semua orang tersenyum melihat Lele yang jadi salting mendengar pujian-pujian Kunon pada dirinya. Dengan kata lain, Kunon mampu menurunkan ego Lele hingga membuat Profesor Kast bisa memulai ujian akhir. Hai, minasan seki ni tsuite. Singkat cerita, sore pun tiba, di sana Profesor Kast akan memberitahukan hasil ujian mereka. Namun Lele malah melamun sambil memperhatikan Kunon. Lalu ketika Profesor Kast menyatakan bahwa semuanya telah lulus, serentak mereka langsung teriak bahagia. Tidak lama berselang Kunon berpamitan pada semua teman-teman sekolah. Profesor Kast yang ikut mengantarkan kepergian Kunon memuji sikap Kunon yang sedikit aneh namun sangat cerdas. Si Kunon malah bilang pada Profesor Kast bahwa dia akan menjodohkan kakaknya dengan Profesor Kast agar bisa sering bertemu dengan Kunon. Aduh, si Kunon ini mulutnya ember banget. Sementara itu Lele dan rekannya tersenyum melihat kepergian Kunon dari lantai atas. Di sana semua rekannya sangat senang melihat Lele tersenyum hingga mereka berjanji akan mengikuti Lele kemanapun dia pergi. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Kunon melaksanakan ujian sihir akhir bersama Guru Jenny. Namun Guru Jenny kaget saat Kunon memperlihatkan sihir modifikasinya yang luar biasa.
アレンジしてみました。 Tiba-tiba, secara serius, Guru Jenny mengajak Kunon berbicara berdua secara rahasia, di mana Guru Jenny ingin berbicara jujur pada Kunon setelah ujian kelulusan yang sedang berlangsung. Lantas Kunon meminta Ikok untuk pergi, karena Jenny akan mengungkapkan semua kebenaran di depan Kunon. Lalu Guru Jenny memberitahukan bahwa selama ini sudah tidak ada lagi pelajaran yang harus diajarkan pada Kunon. Dan selama ini Guru Jenny sengaja bersandiwara karena Guru Jenny sudah kehabisan bahan. Sedangkan saat ini sihir Kunon jauh lebih hebat dari sihir miliknya. Lantas Guru Jenny menyarankan Kunon untuk belajar pada guru yang lebih hebat. Namun Kunon menolak permintaan Guru Jenny. Itu karena Kunon merasa bahwa sihir Guru Jenny lah yang memberinya tujuan hidup. Contohnya ketika Jenny menyebut sihir bola air sebesar bola mata. Di sana Guru Jenny mengakui bahwa selama ini dirinya terus berusaha keras mencari bahan pelajaran sihir yang akan diberikan pada Kunon. Dan Guru Jenny sering kesulitan untuk menemukannya, namun Kunon tidak percaya dengan hal tersebut. Kunon berasumsi bahwa Guru Jenny ingin berhenti karena gajinya terlalu kecil. Padahal sebenarnya sihir Guru Jenny memang sudah mencapai batasnya. Intinya Jenny tidak mau memakan gaji buta. Sekali lagi Guru Jenny menyarankan Kunon untuk mencari guru baru yang lebih hebat dari Guru Jenny. Karena Kunon sudah jauh lebih hebat dalam pengembangan sihir. Akan tetapi Kunon tetap ingin Guru Jenny lah yang menjadi gurunya, meskipun hanya mengajari sihir dasar. Bahkan Kunon tidak keberatan jika ditipu, maka Kunon meminta Jenny untuk terus menipunya. Dan tanpa sadar emosi, Kunon telah menciptakan sihir air yang membentuk binatang mengelilingi Jenny. Hal itu membuat Jenny semakin merasa senjang dengan sihir Kunon. Tidak lama berselang Jenny yang sedang melangkah pulang, berpikir bahwa Kunon adalah seorang jenius sejati, di mana Kunon berpotensi untuk menjadi penyihir Azure. Guru Jenny tahu bahwa Kunon adalah orang yang diberkahi bakat hebat, dan mungkin akan tetap harus melalui banyak cobaan yang menantangnya untuk dilampaui. Sementara itu Kunon menyesal karena tidak berpamitan pada guru Flora yang telah pergi, tanpa pamit pada Kunon. Katanya Flora pergi karena Kunon telah menyelesaikan semua kurikulum. Selain itu Flora tidak mau berpamitan karena takut sedih ketika melihat Kunon. Tiba-tiba Ikok meminta Kunon untuk mencarikan seorang pelayan pria tampan yang gajinya besar untuk dijadikan calon suaminya. Dengan kata lain, Ikok akan menikah dan pergi meninggalkan Kunon yang sudah bisa mandiri. Kunon-sama. Shinjaoって迷信があるんだよ。 Singkat cerita malam pun tiba, tampaklah Udong menanggapi permintaan Kunon yang diperintahkan Guru Jenny untuk mencari guru sihir baru yang hebat. Kemudian Ixio merekomendasikan penyihir kerajaan kuat bernama Zeonli Finrol untuk menjadi guru sihir Kunon. Akan tetapi Udong menolak karena mustahil mengundang penyihir kerajaan ke rumahnya. Meskipun sang ayah adalah sobat karib sang raja, Udong mengatakan bahwa penyihir kerajaan mempunyai jabatan penting di kerajaan. Jadi, mereka tidak bisa diperintah begitu saja selain oleh raja dan atasannya. Mereka juga jarang keluar, karena kontak mereka sangat dibatasi, hingga susah ditemui. Sontak Kunon meminta ayahnya untuk bersandiwara, pura-pura tersesat, agar penyihir kerajaan menolong Kunon dan diangkat menjadi murid. Jelas saja Udong kesal karena ide tersebut tidak akan berhasil. Kemudian Kunon merajuk pada Is ibunya, agar Is meminta Udong untuk mengabulkan permintaannya. Jelas saja Udong tidak berdaya dengan permintaan Is karena Udong takut dipecat alias tidak ingin menjadi duda. Waktu pun terus berlalu tampak kakak Putri Mirika memberikan dokumen biodata. Penyihir Agung heran dengan permintaan penyihir pemula yang ingin diangkat menjadi murid oleh penyihir kerajaan, di mana di dalam sejarah isekai hal tersebut belum pernah terjadi, bahkan sekelas bangsawan yang kenal dengan raja. Akan tetapi si penyihir agung kaget ketika melihat dokumen tersebut atas nama Kunon Gurion. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Kunon dan Udong berangkat menuju kerajaan untuk memenuhi panggilan penyihir agung kerajaan untuk mendapatkan pengujian. Dan jika Kunon berhasil, maka sang raja akan mempertimbangkan permintaan Kunon untuk mendapat guru sihir. Di sana Udong penasaran dengan kemampuan sihir Kunon yang dapat membuat para penyihir kerajaan tertarik pada Kunon. Lantas Kunon memperlihatkan sihirnya pada Udong dengan membuat seekor kucing hitam yang terbuat dari sihir air. Kunon yang awalnya hanya bisa membuat hewan transparan kini dapat membuat hewan sesuai dengan warna yang diinginkannya.
Jelas saja Udung memuji kehebatan Kunon, meskipun pergerakan dan suara kucingnya belum bisa Kunon tiru. Di sana Udung nampak sangat menyukai kucing, maka Kunon menyarankan untuk memelihara kucing di rumah. Namun Udung menolaknya itu karena pasti akan rariweuh dan paciweuh. Pokoknya Udung tetap tidak mau memelihara kucing. No debat. Selain itu Iis lebih suka anjing daripada kucing. Akan tetapi Kunon malah menyarankan Udung untuk memelihara kucing di luar rumah sebagai tanda status bangsawan tertentu. Karena jika dibawa masuk dianggap kurang sopan, hal tersebut Kunon ketahui dari Putri dan Ikok. Hingga akhirnya Udung mempertimbangkan saran Kunon. Tidak lama kemudian Putri Raisya menyambut kedatangan Kunon dan Udung. Kunon yang berterima kasih diminta untuk mengulangi ucapannya oleh Udung karena Raisya adalah putri kedua kerajaan, alias calon kakak ipar Kunon. Tampak Raisya penasaran dengan kucing sihir yang dibawa Udung. Namun Kunon mengembalikan kucing sihir menjadi air kembali. Sontak Raisya dan Udung kaget, bahkan Udung terlihat sedih dengan hilangnya kucing sihir. Kemudian Raisya mengajak Kunon untuk pergi menuju Menara Hitam, sedangkan Udung akan menemui sang raja. Lalu Kunon meminta Udung untuk pulang sendirian, karena Kunon memiliki janji dengan Putri untuk makan malam di restoran tempat Udung meluluhkan hati ibunya. Lantas Raisya mengajak Kunon untuk mengobrol perihal sihir sambil berjalan menuju menara sihir. Jelas saja Kunon merasa senang dengan topik yang dibicarakan Raisya, hingga Kunon nyorocos membicarakan sihir yang sedikit rumit. Hal tersebut membuat Raisya meminta Kunon mengganti topik obrolannya, karena obrolan tersebut harus diobrolkan dengan santai. Kemudian Raisya membicarakan perihal jumlah keluarga kerajaan, yang terdiri dari 7 pangeran dan 10 putri. Raisya menjelaskan bahwa tahta kerajaan Huglia berbeda dengan kerajaan lain, di mana tahta kerajaan Huglia diturunkan berdasarkan prestasi bukan urutan kelahiran. Namun Raisya melepas hak tahtanya demi menjadi seorang penyihir. Tiba-tiba Kunon merasakan banyaknya aura sihir di Menara Gedung Hitam. Sementara Raisya tampak kaget saat Kunon memperlihatkan sihir air di kakinya, yang membuat Kunon dapat berjalan ngagolosor. Sontak saja Raisya tertarik dengan sihir yang digunakan Kunon. Lantas Kunon membuatkan sihir pada kaki Raisya, hingga mereka berdua dapat meluncur dengan bebas di lorong istana. Aduh, malah main-main. Sontaklah semua orang heran melihat mereka berdua. Bahkan Kesatria Dario berusaha mengejar mereka, dan si Raisya malah keasikan, hingga akhirnya mereka berdua ditegur oleh Dario. Di sisi lain, kumis Udung jadi basah kuyup karena kaget saat mendengar Kunon ditangkap Dario karena telah membuat keributan. Tidak lama berselang Londimonde, ketua penyihir agung, menyambut kedatangan Kunon dan Raisya. Tampak Kunon dapat merasakan aura sihir yang dipancarkan Monde yang lebih besar dari aura Raisya. Dengan kata lain, Kunon mengerti dengan tingkatan aura sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Monde melihat bahu kiri Kunon yang memiliki tanda sihir, air bintang 2. Monde menjelaskan bahwa sihir terbagi menjadi 7 jenis sihir, yaitu cahaya, air, api, tanah, angin, kegelapan, dan iblis. Setiap jenis mempunyai 5 peringkat bintang, dan bintang 2 milik Kunon secara statistik sama seperti bintang 2 secara umum. Bahkan Raisya memiliki bintang 2 sihir angin. Di sana Kunon berasumsi bahwa aura sihir Monde lebih tinggi dari sihir Raisya, karena Kunon dapat melihat aura sihir Monde, yang ternyata Monde sudah mencapai peringkat sihir bintang 4. Monde menegaskan bahwa peringkat bintang tidak menentukan kehebatan sihir, karena yang terpenting adalah jumlah kekuatan sihir dan seberapa besar kemampuan dalam menggunakan sihir. Lantas Monde mengajak Kunon untuk menguji kekuatannya dengan penyihir lain. Tampaklah para penyihir penasaran dengan Kunon, yang telah membuat sang raja tertarik pada kemampuan Kunon. Sedangkan Kunon memikirkan kelulusan ujiannya agar penyihir kerajaan mau menjadi gurunya. Lantas Monde meminta Victo menguji sihir Kunon, di mana Kunon harus menaklukkan sihir air yang dikeluarkan Victo. Terlintas dalam benak Kunon saat guru jeni mengajarkan cara untuk mengendalikan air yang sudah ada. Namun Kunon belum pernah belajar mengendalikan sihir air yang dikeluarkan orang lain. Meski begitu, Kunon akan berusaha melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Dengan gercep Monde menghentikan Kunon yang sudah kelelahan mengendalikan sihir Victo. Dan Monde memuji kemampuan Kunon meskipun Kunon
hanya mampu mengendalikan 2 bola air. Bahkan Victo meminta Kunon untuk dijadikan muridnya pada Monde. Sontak saja semua penyihir protes karena Victo masih belum bisa mengurus dirinya sendiri. Meskipun banyak orang yang menginginkan Kunon untuk dijadikan muridnya, namun hal tersebut belum dapat memastikan kelulusan ujian Kunon sebelum Monde merasakan sihir yang dikeluarkan Kunon. Tak lama berselang tampaklah Monde tertawa dengan girang setelah Kunon membuat kasur air yang dapat membuat mod ampul-ampulan dengan gembira. Hadouken malah jadi rebutan sih, bahkan Raisya membayangkan memiliki kasur air yang diciptakan Kunon. Kunon pun menjelaskan bahwa dirinya bisa menaikkan daya pentalnya hingga bisa meloncat sampai ke atas genteng istana. Namun Monde menolaknya, takutnya Kunon gak bisa pulang karena terlalu disenangi oleh para penyihir di sana. Apalagi Kunon ada janji makan malam bersama putri. Raisya yang pernah melihat Kunon membuat kucing, meminta Kunon untuk memperlihatkan bentuk lain dengan sihirnya. Lantas Kunon membuat cloning Ikok dengan sihirnya. Jelas saja Victo penasaran dengan kemampuan Kunon yang dapat menggerakkan boneka air seperti manusia secara umum. Dan yang lebih penasaran lagi, katanya Kunon dapat membuat bonekanya terbang, seperti saat Kunon mencobanya bersama Ikok. Akan tetapi hal tersebut malah membuat semua orang yang ada di istana ketakutan, karena seperti melihat jurik, hingga akhirnya semua penyihir meminta maaf pada Ksatria Dario karena telah membuat keributan yang kedua kalinya. Tampaklah semua orang menyalahkan Victo yang ingin melihat kemampuan Kunon. Kemudian Monde mengajak Kunon untuk membahas kemampuannya sambil makan bersama. Dengan kata lain, Kunon telah lulus ujian karena telah menyenangkan Monde sang kepala penyihir agung. Dan penyihir agung secara pribadi akan menunjuk penyihir kerajaan untuk menjadi guru sihir Kunon. Sontak saja Kunon sangat senang. Lantas Raisya memberitahukan Kunon bahwa penyihir tidak terkait dengan fraksi kerajaan seperti yang dibayangkan Kunon. Lalu ketika ditanya apa cita-cita Kunon, semua orang langsung tertarik karena ternyata Kunon bercita-cita ingin membuat bola mata dengan sihirnya. Singkat cerita maghrib pun tiba. Tampaklah Udung memarahi Kunon yang telah membuat 2 kali keributan. Jelas saja Kunon ketakutan. Namun Raisya membela Kunon karena kejadian tersebut bukanlah kesalahan Kunon. Lantas Udung mengingatkan Kunon bahwa seorang penyihir harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. Jika seorang penyihir menyakiti dan membunuh atas perintah seseorang, maka hal tersebut tidak boleh dibiarkan terjadi karena sihir adalah kekuatan pribadi yang tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Dan Kunon harus menolak perintah siapapun jika itu membahayakan orang lain. Intinya selama Kunon memegang kekuatan sihir, maka Kunon harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Meski Udung marah, namun Udung sangat senang melihat putranya disenangi oleh banyak orang. Kemudian Raisya mengingatkan Kunon yang harus menjemput putri. Namun Kunon malu jika harus ke sana malam-malam dengan badan berkeringat dan napas ngos-ngosan. Lantas Raisya mengajak Kunon untuk menyatukan sihir mereka agar mereka dapat terbang dengan cepat, di mana Kunon menciptakan gumpalan air sedangkan Raisa akan menerbangkannya dengan sihir angin. Akan tetapi Kunon menolak karena Kunon sudah berjanji hanya akan terbang berduaan bersama putri. Dan Kunon takut jika tunangan Raisya berpikiran buruk perihal mereka. Sontaklah Raisya memaksa Kunon untuk segera naik dan bilang bahwa Raisa masih jomblo. Untung saja kasur air buatan Kunon tidak membuat mereka terluka, meskipun mereka terjatuh dengan keras. Akan tetapi ulah mereka kembali ketahuan oleh Ksatria Dario untuk yang ketiga kalinya. Sementara itu, di sisi lain tampaklah sang putri memikirkan warna baju yang disukai Kunon. Jelas saja hal tersebut membuat pelayan penasaran pada Kunon yang telah membuat seorang putri jatuh cinta. Ya, segitu dulu ceritanya. Gimana serukan ceritanya? Kedepannya pasti bakalan lebih seru lagi, bro. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Maka tetap stay di channel ini. Biar saya semakin semangat menceritakan cerita anime lainnya.